Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, salam damai dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara dan menjagai kita. Bahkan penyertaan daripada Roh Kudus yang bernaung di hati kita sehingga kita mengerti akan sabda Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adapun sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat 39a, demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dan dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sampai di sana pembacaan sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu keistimewaan daripada orang Yahudi, yaitu di mana ketekunan mereka memelihara adat istiadatnya, di mana kesetiaan mereka merayakan hari raya yang sudah dilakukan dari nenek moyang mereka, mulai dari keluar dari tanah Mesir hingga pada saat perjanjian baru. Nah, dalam perikop kita yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Yesus datang bersama dengan para muridnya ke Yerusalem untuk merayakan yang namanya Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun merupakan sebuah perayaan yang begitu istimewa bagi orang Yahudi. Kenapa? Karena di dalam Hari Raya Pondok Daun mereka merayakan sukacita, dikarenakan mereka merasakan berkat yang berkelimpahan lewat segala tanaman yang mereka tanam. Hari Raya Pondok Daun, atau disebut juga Hari Raya Panen, memberikan sukacita yang begitu luar biasa bagi mereka. Nah, biasanya perayaan itu dilakukan oleh orang Yahudi selama 7 hari. Itu menunjukkan bagaimana perayaan itu begitu spesial. Yang biasanya dikatakan kalau Hari Raya Pondok Daun ini memperingati akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan nenek moyang mereka terdahulu. Maka dikatakan biasanya mereka membangun rumah-rumah atau pondok-pondok dari dedaunan, dan mereka akan tinggal di sana, makan di sana sampai pada hari raya puncak. Nah, dalam perikop kita pada saat ini, Yesus juga tidak lupa dengan tradisinya. Yesus juga tidak lupa dengan ajaran keyahudiannya. Nah, pada hari raya puncak itu, atau hari terakhir, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-37 ini, Yesus berseru. Apa yang Yesus serukan pada saat hari raya puncak? Yesus katakan, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seruan yang disampaikan oleh Yesus mengajak setiap orang Yahudi pada saat itu untuk mereka yang haus akan kebenaran. Karena perayaan itu yang mereka lakukan tidak bisa mendahagakan mereka, tidak bisa memuaskan mereka. Dari tahun ke tahun itu akan mereka lakukan. Artinya perayaan-perayaan itu tidak
memberikan faedah yang begitu luar biasa bagi mereka. Ada selalu kehausan, ada selalu kerinduan, ada selalu ketidakpuasan di sana. Yesus memahami perilaku dan kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu. Sehingga Yesus katakan, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku. Lalu Yesus katakan di sana, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yesus mau mengarahkan seluruh kehidupan orang Yahudi yang dalam perayaan pada saat itu penuh dengan sukacita, mau mengarahkan pandangan mereka kepada Yesus. Bahwa semua perayaan-perayaan itu mereka lakukan sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah. Tetapi di dalam Yesus Kristus, perayaan-perayaan itu akan mereka temui akan semakin disempurnakan oleh Allah. Maka perayaan itu mereka lakukan sebagai rasa syukur kepada Allah. Tetapi rasa syukur itu tidak akan pernah terpuaskan karena mereka tidak mengenal Allah dengan sesungguhnya. Maka Yesus mengatakan kepada mereka, kalian pasti selalu haus. Kalian pasti selalu ada kerinduan. Kalian pasti ada rasa yang tidak terpuaskan. Maka hanya di dalam aku ada kepuasan itu. Maka Yesus katakan, barang siapa yang percaya kepada aku. Artinya, di dalam kitab-kitab nabi-nabi terdahulu sudah ada diajarkan tentang Yesus. Dan Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka ia dalam hatinya akan mengalir air hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini mau mengarahkan juga kepada setiap orang yang percaya bahwa hanya di dalam Yesus ada sebuah keselamatan, bahwa hanya di dalam Yesus ada sebuah kepuasan secara rohani. Maka Yesus katakan juga dalam ayat yang ke-39, yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Nah, kemudian Yesus arahkan bahwa ada sebuah roh yang akan memuaskan mereka, ada sebuah roh yang akan mereka terima lewat penerimaan Roh Kudus itulah. Maka segala kedahagaan mereka yang selama ini akan terpuaskan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini, yang jelas dikatakan hidup dalam roh. Bagaimana orang yang percaya, yang mau diingatkan di sana yang pertama sekali, orang yang merayakan segala perayaan-perayaan di dalam kehidupannya, di dalam keimanannya, harus hidup di dalam roh. Kenapa harus hidup di dalam roh? Supaya perayaan itu tidak hanya seremonial. Supaya perayaan itu tidak hanya sebatas rutinitas belaka yang dilakukan dari tahun ke tahun. Tetapi orang yang merayakan Pentakosta, orang yang merayakan kenaikan Yesus Kristus, orang yang merayakan kebangkitan Yesus Kristus, bahkan yang merayakan hari Minggu, mereka ini harus hidup di dalam roh. Roh yang seperti apa? Roh yang diinginkan oleh Tuhan. Roh yang mengarahkan dia mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu menjadi sebuah pertanyaan, Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Bagaimana dengan kita pribadi? Apakah segala perayaan-perayaan kita lakukan sudah kita rayakan dengan hidup di dalam roh, atau sebatas rutinitas? Tapi lewat firman ini, Tuhan mau mengingatkan kita. Tuhan mau mengembalikan kita di dalam perayaan itu. Maka setiap orang yang percaya harus hidup di dalam roh. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana orang yang hidup di dalam roh lewat firman Tuhan yang diajarkan kepada kita pada saat ini. Berarti orang yang hidup di dalam roh, di dalam kehidupannya senantiasa penuh dengan ucapan syukur. Maksudnya adalah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dia mempermuliakan Tuhan tidak lagi hanya hari-hari tertentu. Tetapi orang yang hidup di dalam roh, setiap saat dia bersyukur kepada Tuhan. Setiap saat dia mempermuliakan Tuhan. Setiap saat dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Orang Yahudi
kalau merayakan perayaan-perayaan yang sudah ditentukan, seakan-akan mereka kelihatan, seakan-akan mempermuliakan Tuhan. Nyatanya mereka melakukan semuanya itu hanya karena aturan semata, bukan karena kepercayaan kepada Tuhan, bukan karena ketaatan kepada Tuhan. Mereka melakukan itu karena ketaatan kepada hukum, bukan kepada Tuhan. Maka di sana Yesus katakan, kalian yang haus, yang artinya apa? Kalian merayakan semuanya itu, tapi kalian sebenarnya masih haus akan kebenaran. Maka kita juga mau diingatkan oleh Tuhan setiap saat, setiap menit. Kalau hidup kita sudah hidup di dalam Roh, kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman ini kita juga mau diingatkan bagaimana Roh Tuhan itu atau Roh Kudus itu mau mengarahkan kita supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Yang artinya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini dikatakan di sana bahwa siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan haus. Maka kita yang notabene sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah lagi haus. Karena sumber air kehidupan itu sudah ada di dalam kita. Kita tidak lagi haus akan kehormatan. Kita tidak lagi haus akan pujaan. Kita tidak lagi haus akan kekayaan. Karena apa? Karena yang kita rindukan selama ini, yang kita inginkan, yang kita butuhkan, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sudah berdiam di dalam hati kita. Segala sesuatu yang kita butuhkan sudah dipenuhi oleh Tuhan. Maka tidak akan ada lagi kehausan kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah ketika hidup kita sudah hidup di dalam Roh Tuhan, ketika Roh Kudus sudah memerintah dalam hati kita, ketika Roh Kudus sudah mengarahkan kehidupan kita, maka hidup kita harus penuh dengan rasa syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini kita diingatkan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, supaya hidup orang benar itu hidup di dalam Roh Tuhan. Hidup di dalam Roh Tuhan berarti memakai seluruh hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Bapa hidup kami hidup di dalam Roh Tuhan, sehingga hidup kami bermakna dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tidak haus lagi, karena kami tahu sumber air kehidupan itu sudah ada di dalam hati kami, karena kami sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita.